Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Siti Nurhasana dari kelas 12 Akuntansi 1. Di sini saya ingin menjelaskan kesimpulan tentang materi hari kiamat. Nah, pertama-tama, kalian tahu nggak sih apa itu hari kiamat? Hari kiamat merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu Yaumul Qiyamah, yang artinya hari akhir. Menurut istilah, hari kiamat adalah kehancuran alam semesta beserta kehidupan yang berada di dalamnya, serta dibangkitkannya orang yang sudah meninggal untuk dihisap amal dan perbuatannya. Yaumul Qiyamah secara bahasa artinya hari kebangkitan umat, terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama, ada yaum, artinya hari, masa, atau periode. Yang kedua, ada qiyam, artinya tegak, bangkit, atau berdiri. Yang ketiga, ada ummah, yang artinya bangsa atau umat. Pada dasarnya, hari kiamat digolongkan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada kiamat kecil atau sugro, dan yang kedua ada kiamat besar atau kubro. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu kiamat kecil atau sugro. Kiamat kecil atau sugro. Pada kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah melihat bencana kiamat sugro. Namun kejadian ini seringkali tidak dianggap serius sehingga banyak yang tidak menyadarinya. Akan tetapi kejadian ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tetap berada di jalan yang benar dan tetap ingat kepada Allah. Tanda-tanda dari kiamat kecil atau sugro. Yang pertama, meninggalnya seseorang, dan yang kedua, bencana alam yang ada di sekitar kita. Yang kedua, ada kiamat besar atau kiamat kubro, merupakan hari di mana seluruh kehidupan manusia yang ada di alam semesta berakhir. Tidak ada manusia yang tahu pasti kapan kiamat kubro akan terjadi, meskipun menggunakan teknologi yang sangat canggih. Selain itu, terdapat tanda-tanda kecil sebelum kiamat besar terjadi. Di antaranya adalah yang pertama, munculnya Nabi Muhammad dan wafatnya. Yang kedua, waktu berlalu lebih cepat. Yang ketiga, perang dan pembunuhan merupakan hal yang wajar di antara manusia. Yang keempat, pencurian, penipuan, skandal, dan perzinahan merajalela. Tanda-tanda tersebut kemudian akan diikuti oleh pertanda yang besar, sehingga dapat mengancam umat manusia yang diantaranya adalah yang pertama, matahari terbit dari barat, yang menandakan ditutupnya pintu taubat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Yang keempat, munculnya Ya'juj Ma'juj. Yang kelima, munculnya Imam Mahdi. Periode hari akhir. Yang pertama ada Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as merupakan hari pembangkitan setelah hancur seluruh alam semesta. Maka akan dibangkitkannya seluruh umat manusia dari alam kuburnya. Yang kedua ada Yaumul Hasyr atau alam mahsyar. Pada periode ini di mana dibangkitkannya kembali seluruh umat manusia lalu dikumpulkan pada suatu tempat yang bernama Padang Mahsyar. Allah akan menghisap atau memperhitungkan semua amal baik buruk manusia di dunia secara adil. Ya, ada Yaumul Hisab atau Yaumul Mizan. Yaumul Hisab adalah periode di mana Allah akan menghitung seluruh amal baik dan buruk manusia tanpa terkecuali. Kemudian selanjutnya akan ada periode Yaumul Mizan, yaitu penimbangan yang dimana masa itu tidak ada satupun yang diuntungkan dan dirugikan oleh amal mereka. Yang keempat ada As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan Siratal Mustaqim, yaitu jembatan yang membentang antara neraka dan surga.
di mana jembatan tersebut seperti rambut yang dibelah 7 dan tajamnya lebih tajam daripada mata pedang. Yang kelima ada Yaumul Fasl dan Yaumul Jaza. Yaumul Fasl adalah hari keputusan di mana Allah akan menetapkan yang mana orang yang beruntung dan yang mana orang yang akan celaka. Yaumul Jaza yaitu penentuan masuk surga atau neraka, semua tergantung amal perbuatannya di dunia. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua, menjauhkan diri dari sikap orang-orang kafir. Yang ketiga, mendorong manusia untuk semangat. Yang keempat, berkeinginan berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta. Yang kelima, memperjelas tujuan hidup. Dan yang keenam, sabar saat ditimpa musibah. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.